biggest boss and I've been in Trillis. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Septian. Di sini saya akan membuat tutorial lagi, yaitu tutorial explain IP address and subnetting jaringan. Oke, langsung saja saya menjelaskan apa IP address dan subnetting jaringan. Di sini, jadi IP address adalah sebuah alamat pada komputer agar bisa saling terhubung. Jadi IP address sendiri terdiri dari 4 oktet dan setiap oktetnya terdiri dari angka 0 sampai 255. Ini adalah contoh dari IP address 92.168.101. Ini adalah IP4. Jadi dari IP address itu ada yang namanya alamat jaringan, network address, broadcast address, first host, last host, subnetwork atau subnet. Ya, subnet sendiri terdiri dari 32 bit. Ini adalah perbedaannya dari IPv4 dan IPv6. Jadi IPv4 itu terdapat 32 bit di alamat addressnya, sedangkan IPv6 ada 128 bit. Terus di sini konfigurasinya secara manual, sedangkan IPv4 bisa mengakses address auto configuration. Terus 4 dukungan terhadap IPsec optional, sedangkan IPv6 dukungan terhadap IPsec ini dibutuhkan. Ini checksum termasuk pada header, checksum tidak termasuk. Menggunakan ARP request secara broadcast untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat link layer. Dan IPv6 ARP request diganti oleh netboard solicitation secara multicast. Terus untuk mengolah grup pada subnetwork lokal digunakan IGMP. Kalau IPv6 IGMP diganti fungsinya oleh MLD. Terus fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan ada router menurut kinerja router. Fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim, tidak mensyarat ukuran paket pada link layer harus menyusun kepada paket berukuran 576 byte. Paket link layer harus mendukung, sedangkan IPv6 paket link layer harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 byte. Nah, ya di sini IPv4 terdiri 32 bit 4 oktet. Jadi satu oktetnya terdiri dari 8 bit. Hubungannya bit antar byte adalah kalau 1 byte itu dibandingannya 8 bit. Jadi kalau 2 byte berarti 16 bit. Oke. Ini dia penjelasan bit. Bit itu adalah ukuran terkecil data dalam sebuah komputer. Kalau bit biasanya hanya ada terdiri dari 0 dan 1 aja. Kalau biasanya 0 itu dia aktif, 0 tuh maksudnya tidak aktif, sedangkan 1 tuh aktif. Ini dia bagaimana penjelasan perhitungan angka biner. Ya, angka biner terdiri dari angka 0 dan 1. Di dalam IP address terdiri dari 8 bit. Contoh, ini terdiri dari 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah 1 ini bit aktif, sedangkan 0 bit yang tidak aktif. Cara mengubahnya menjadi angka desimal, kita pertama bikin ini rumusnya. Jadi 2 pangkat n. Jadi kita urut dari pertama angka di sini
nanti angkanya 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Kita di sini saja. Nah, ini dia angka 0 artinya tidak aktif, angka 1 aktif. IP address terdiri dari 32 bit, 4 oktet. 1 oktetnya terdiri dari 8 bit. Nah, ini dia. Kita kalau membuat angka biner ke angka desimal, cara mudahnya kita buat ini dulu. Kita urut dari sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 7. Terus cara membikinnya ke angka desimal, kita hitung angka yang aktifnya, bit yang aktifnya yaitu angka 1 ini. Jadi angka 1 ini berarti dia 2 pangkat 7. Kali aja 2 pangkat 7 yaitu 128. Terus yang ini 2 pangkat 4 yaitu 16, dan ini 2 pangkat 1 yaitu 2, jadi sama dengan 146. Jadi ini bit oktet ini biner ini ke desimal hasilnya 146. Sedangkan kita coba kebalikannya dari desimal ke biner. Ini contoh alamat IP addressnya. Ya, ini berarti ini dia desimal ke biner. Ini contohnya 202, 120, 26. Cara mengubah dari desimal ke biner dari angka gini, cara menghitungnya gini. Ini angka yang ini tadi kita tambah angka yang ini, terus kita tambah ini, tambah ini. Caranya kita bikin kayak tadi. Kita urutkan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Satu kita ini 2 pangkat 7 dari sini, 2 pangkat 6 dari sini, 2 pangkat 3 dari sini, 2. Oh, ini salah, ini biner ke desimal. Kalau desimalnya ini 202. Cara mengubah ke binernya, kita tambahkan pakai cara ini dulu. Setelah dapat 128 tambah 64 tambah 8 tambah 2, berarti hasilnya 202. Ini desimalnya 202 dari biner ini. Dengan ini 128, ini 20, ini 6. Jadi ini dia IP addressnya. Yaitu subnetting yaitu proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil, yaitu disebut subnet. Subnetting adalah teknik memecahkan suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet max untuk dijadikan network ID baru. Ya, ini dia. Di sini ada kelas alamatnya. Kelas A yaitu dia submasknya ini 255.0000. Ini dari mana dia dapat 255 ini? Ini tadi angka yang aktif ditambahkan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai ditambah 2 pangkat 7. Ini dapatnya. Sedangkan kelas B dia di oktet 1, oktet 2, 225, dan C oktet 1, 2, 3 dia 225. Ini perfect slash, apa itu? Dia slash 8, artinya 8 bit yang aktif. Ada 8 bit yang aktif. Ini dia. Untuk oktet ada 8 bit. Ini dia 8 bit yang aktif. Sedangkan kelas B ada 16 bit yang aktif. Sedangkan C 24 bit yang aktif. Jumlah bit IP address ada 32.
jumlah subjaringan ada 32, itu sama. Ini dia. Setelah itu kita cara menghitung jumlah host. Ini ada rumusnya 2n min 2. N itu adalah jumlah bit yang tidak aktif, sedangkan min 2, kenapa min 2? Karena kenapa dikurang 2? Karena di alamat jaringan dan dipakai, karena dia harus dikurang dari alamat jaringan 1 dan alamat broadcast 1, jadi 2 harus dikurang. Nah itu, ini dia contohnya 192.168.1.0/24, yaitu 24 bit yang aktif. Nah, itu kan tadi 32 itu adalah jumlah keseluruhan bitnya dikurang 24 sama dengan 8, berarti 8 ini adalah bit yang tidak aktif. Terus kita mencari host. Nah, tadi rumusnya 2n min 2, kita masukkan langsung 2 pangkat 8 min 2, hasilnya 256 min 2, dan ini dia 25 host. Ini dia hasilnya 254 host. Lalu di sini bagaimana cara menentukan jumlah jaringan NA, BA, host, slash host. Nah gini, ini contohnya 192.168.1.0/4. Kita masukkan ini, kita ubah dari desimal ke binar. Ini binarnya dari ini, lalu kita n dengan menggunakan subnet kelas C. Subnet kelas C itu tadi /24 ya. Lalu kita n, apabila di sini 1 ketemu 1 berarti aktif, 1 ketemu 1 aktif 1, apabila 0 ketemu 1 berarti 0, dan seterusnya hingga dapat ini dia network addressnya. Lalu cara menentukan prosesnya, kita bisa tambahkan di sini 1, lalu kita tentukan sini 1, di sini second hostnya, di sini 2, lalu third hostnya seterusnya. Kenapa di sini 1 tidak di sini 2? Karena bit tadi IP address sendiri hanya ada angka 0 dan 1, dan kenapa berada di satunya berada di sini? Itu tadi dia ada rumusnya 0 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Jadi kalau dia di sini berarti dia 2 pangkat 1 nya 2. Terus di sini sama di sini 2 pangkat 1 ditambah 1 hasilnya 3, seterusnya hingga kita dapat last hostnya. Kenapa dia 11111 tidak 1 di sini last hostnya? Karena apabila 1 dia dipakai oleh broadcast address. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan di sini 1, jadi harus 0, dan satunya itu adalah broadcast ya. Lalu sampel kedua di sini contoh cara mencari jumlah sub jaringan. Di sini ada rumusnya, yaitu 2n kurang lebih sama dengan jumlah sub jaringan. Jadi soalnya nih 202.172.10/24 ingin dibagi menjadi 8 jaringan. Jadi tentukan NA, BH, FA, dan LH sub jaringan keempat dan ketujuh. Kita cari dulu sini
Jadi masukkan 2N kurang dari sama dengan sub jaringannya nih 8. Jadi 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 3. Jadi kenapa dapat 2 pangkat 3? Jadi dia 2 pangkat 3 harus sama dengan 8. Setelah itu kita tambah 3, lalu sini kita masukkan contohnya tadi yang ini dari biner ke sini, desimal ini kita ubah ke biner, lalu kita n kan lagi bersama subnet kelas C sama tadi, terus dapat ini dia network addressnya 94. Nah, ini adalah sub jaringan pertama. Jadi kenapa ada tanda seru di sini? Jadi kan kita mencari yang namanya jumlah ini dia subnetnya. Jadi kita harus memotong 3 angka dari oktet keempat di sini. Mulainya harus dari sini. 2, 3. Jadi buat apa? Karena di sini kita mencari yang namanya sub jaringan. Ya, di sini untuk mencari sub jaringan pertama, ini sub jaringan kedua, sub jaringan keempat. Ini. Jadi tadi katanya kita mencari sub jaringan keempat dan ketujuh. Yaitu kita dapat sub jaringan keempatnya. Ini dia sub jaringan keempat. Oh iya, kenapa di sini 27? Karena kita /24 tadi ditambah 3 dari sini. 3 dari sini jadi /27. Lalu ini dia addressnya, terus first host-nya. Nah, di sini untuk mencari first host, last host, dan broadcast. Kalau di sini kita mencari sub jaringannya. Jadi gitu. Yaitu yang sub jaringan ketujuh ini, yang ketujuh. Lalu ini first hostnya, last host, dan broadcastnya. Oke, lalu kita tes. Ya, di sini kita akan masuk ke aplikasi packet trackernya. Ini sudah saya buat. Jadi ini adalah simulasi, ya kayak simulasi buat hubungan jaringan ngeping antar komputer. Lalu kita buat ini routernya, kita sambungkan ini yang sudah saya buat. Lalu kita klik, kita pilih desktop, pilih IP address nih, kita isi pertama IP addressnya dulu. Nah, kita buat di sini contohnya 92.168.1.1. Ini subnetnya, lalu device itu harus sama agar bisa dia terhubung. 1.8. Nah, ya. Lalu yang kedua, buat ini sudah jadi 92.168.1.2. Lalu yang ketiga ini 192.168.1.3. Lalu default gateway-nya harus sama dari input komputer ini tercepat. Lalu dengan cara kedua, di sini kita ubah IP address-nya menjadi 100. Di sini 200. Oh ya, nih 1/3. Ini dia. Kita tes dulu dari ini confirm tapping, coba ping terus ke 192.168.1.2 yang kedua.
Nah, apabila ada balasan seperti ini artinya kalian berhasil. Apakah ketiganya yang 8 ketika 1.3. Nah, saya berhasil. Coba lagi 108.1.4. Nah, artinya berhasil sudah. Lalu ketiga ini kita ubah, ini ketiban kedua menjadi 100. Ini di sininya otomatis kita ubah menjadi 92. Dan ini level gateway nya 8 di 8. Ini coba ke 101. Ini 192. Di sininya default key nya ini kita ubah dan 1 ya. Di sini juga kita ubah dan 1. Lalu kita coba, apabila kita ping terus dia tidak membalas, ternyata kita berhasil. Ping ke 192.168.1.100. Tunggu. Nah, apabila ada keluar request timeout, artinya kita telah berhasil menghubung tidak terhubung dengan jaringan ketiga ini. Ya, oke, sekian dari saya. Mohon maaf banyak salah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.